محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali mensyarah ya dari peristiwa Hunain setelah Fathul Mekah. Kemarin kita sudah sampaikan ya, bahwa perang Hunain ini adalah bagian dari respon Rasulullah SAW terhadap orang-orang Taif yang tidak mau masuk Islam. Karena apa? Karena kabilah-kabilah sekitar Mekah setelah Fathul Mekah mereka datang berombong-rombong datang ke Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Tapi berbeda dengan mereka yang berada di Taif, karena mereka memiliki keahlian. Salah satu keahlian orang-orang Taif ini adalah memanah. Sehingga mereka mengatakan bisa saja yang ada di sekitar Mekah itu masuk Islam karena kelemahan mereka. Kami tidak bisa menerima itu, kata mereka. Sehingga mereka berhadapan dan menyiapkan bala tentara. Bahkan semua ternak mereka, semua istri mereka, semua anak-anak mereka, semua masyarakat dibawa untuk perang, dibawa ke lembah yang disebut dengan Lembah Hunain. Lembah Hunain. Nah, nanti kalau kita melihat Rasulullah mendengar itu, bahwa orang-orang Taif membawa bala tentara mereka ke Hunain karena Mekah ya baru 13 hari ya untuk menjaga stabilitas Mekah. Rasulullah membawa pasukan 12.000 pasukan. 10.000 pasukan itu diambil dari Madinah yang dibawa oleh Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Yang 2.000 itu adalah mereka-mereka yang baru masuk Islam. Termasuk di dalamnya ada Ikrimah. Ya, Ikrimah 10 nama, kalau ditemukan boleh dibunuh langsung. Akhirnya Ikrimah melarikan diri ke Yaman dan meminta perlindungan kembali ketika masuk ke Mekah, dan akhirnya 1.000 pasukan. Tapi apa yang terjadi, Pak? Kalau kita berjalan, melihat sejarah, berjalan dari Madinah ke Mekah itu butuh waktu sekitar 7 hari. Rasulullah itu kan hijrah Jumat, Sabtu, Ahad, Rasulullah berada di gua. Sedangkan hari Seninnya Rasulullah SAW baru berjalan ke dari hari Senin. Kapan Rasulullah masuk ke kota Madinah? Ke Masjid Quba sampai hari Senin, Pak. Jadi Senin ke Senin. Jadi perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah, Masjid Quba yang ada dekat kecamatan itu masjid terkecil di dunia. Namanya Quba, pinggir sungai, ya, pinggir sungai. Seminggu, Pak, seminggu perjalanan Mekah ke Madinah atau Madinah itu hanya sekitar 30 sampai 40 kilo. Sampai bayangkan. Apa
Karena jumlahnya mereka kaum muslimin 12.000 pasukan. Sehingga ada penyakit-penyakit sombong masuk ke dalam hatinya kaum muslimin. Allah berkomentar, Pak. Berkomentarnya Allah Subhanahu wa taala berarti kan ada sesuatu. A'jabatkum kasratukum. Kalian berbangga-bangga dengan banyaknya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat surat Taubah, sebelum surat Taubah itu kan Al-Anfal. Al-Anfal berbicara tentang perang Badar, Pak. Di perang Badar terbalik kondisinya. Kaum muslimin 316 orang, sedangkan orang-orang kafir 1.000 orang dengan peralatan lengkap. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan pertama 1.000 malaikat. Setelah masuk ke kancah perperangan, Allah turunkan kembali 4.000 malaikat. Tapi pertanyaan saya, kenapa di Hunain malaikat Jibril dan Mikail tidak turun? Persoalan hati, Pak. Coba bayangkan. Persoalan hati itu membawa keberkahan itu jauh. Bahkan malaikat Jibril dan Mikail pun tidak mau mendekat ke Hunain. Tidak mau mendekat ke Hunain. Hanya persoalan apa, Pak? Hanya persoalan bahwa mereka merasa mampu mengalahkan dan tidak meletakkan Allah yang memenangkan dan mengalahkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjalar di kalangan kaum muslimin di Hunain. Kita pasti menang. Berapalah pasukan mereka itu? Bahaya. Allah berkomentar, jangan terlalu bangga dengan banyaknya kalian. Betapa banyak perperangan itu aku yang menolong, kata Allah. Perang Badar, siapa yang nolong, kata Allah? Ya, perang Badar itu aku yang nolong. Iz ramaita walakinnallaha rama. Menurut kalian yang melemparkan panah, yang menebaskan pedang itu kalian? Bukan, kata Allah. Iz ramaita walakinnallaha rama. Aku yang melakukan. Maka terlihat di perang Badar itu kalau ada orang tersayat di bagian lehernya itu, dan itu ada tanda hitam di sininya, Pak. Tanda hitam itu berarti bukan tebasan manusia. Makanya Allah mengatakan iz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar, yang melempar itu bukan dirimu tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Nah, ini persoalan hati kita ini akan membawa dampak kepada diri kita, diri istri kita, diri anak-anak kita. Makanya seorang suami itu dia pada ring pertama, Pak, menjaga hal ini. Menjaga hal ini. Menjaga niat kapal tetap mengarah posisinya yang benar. Itulah tugas suami. Istri sebagai apa? Sebagai navigator. Nah, dia sendiri yang menjauh dari tujuan kita. Pasti maka harus tentang oleh dia Nabi Muhammad
Jangan, ingat-ingat saudara-saudaramu muslim itu. Jangan terlalu sombong dengan jumlahnya yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak perperangan-perperangan sebelumnya aku yang terlibat, kata Allah. Nah, ini perlu kita ingat-ingat, Pak. Bahwa perjalanan hidup kita sampai ke nadzak kita nanti itu banyak keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan sebenarnya laula jamilun satrihi lam yakun amalun ahlan liqabul. Apa kata para ulama? Kalaulah bukan karena tutupnya yang indah, niscaya tidak ada amal yang pantas untuk diterima. Kita ini nampaknya sholat, nampaknya puasa, haram. Nah, lalu dapat ilmu haram dikit gimana, Pak? Haram itu rom. Rom. Nah, tulisannya haram. Kalau haram dikit berarti am atau ram komputer. Setan itu masuk di situ. Tidak apa-apa. Nanti tobat. Tidak apa-apa bermaksiat. Nah, nanti kita umur 60, aku ke masjid ah. Apa kata setan? Jangan ke masjid. Nanti kalau engkau ke masjid diketawain sama orang, atau engkau ke masjid itu sama dengan ria, kelihatan sama orang. Kata siapa tadi? Kata si syaitan. Gak usah ke masjid. Tuh kan, kalau kamu ke masjid dilihatin sama orang, tuh gak pernah ke masjid, dia hari ini baru kali ini datang ke masjid. Nah, kalau sampai di masjid, apa kata syaitan? Jangan ke masjid, nanti kamu ria. Kan ibadahmu dilihat oleh orang itu. Itu ria. Nah, syaitan itu mulai, Pak. Syaitan itu bermain di tempat yang paling halus sekalipun. Bahkan dia sangat cerdas membawa drama-drama itu di dalam hati manusia. Padahal Allah kaidah ilmu mengatakan tarkul ibadati li khasyatir riya fahuwa riya. Meninggalkan ibadah karena takut riya, meninggalkan itu sudah riya. Saya enggak mau ke masjid takut riya. Saya enggak mau sedekah takut riya. Nah, meninggalkan itu saja sudah riya. Nah, bagaimana? Maka yang harus kita ingat-ingat adalah Allah itu sahabat sejatimu. Apa kata Allah? La tahzan, innallaha ma'ana. Ya, memang kalau kita lihat laula jamilun satrih, kalaulah bukan karena tutupnya, nyanyi kembali kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Kita ini kalau tidak ditutup-tutupi aib kita sama Allah, kata Ali bin Abi Thalib, maka tidak akan ada orang yang mau berdekatan dengan diriku, kata Ali bin Abi Thalib. Yang indah yang mana, Pak? Yang indah amal kita atau tutupnya? Tutupnya ini siapa yang menutup ini? Allah Subhanahu wa taala. Harus kita akui itu. Bahwa mungkin sholat kita, puasa kita, tahajud kita, zikir kita, apakah zikir kita itu indah? Atau tilawah Quran kita itu indah? Atau puasa kita itu indah? Atau tutupnya yang indah? Kita ini merasa bahwa kita ini sudah segalanya. Bacaannya sudah bagus, tahajudnya sudah oke, duhanya Masya Allah, ngajinya setia. Atau jangan-jangan Allah hanya menutup-nutupi diri kita karena tutupnya ini yang indah.
karena ketidaklayaan kita di hadapan Allah Subhanahu ini bukan milik kita. Kehinaan itulah milik kita, kata Ikrimah. Yang kita miliki itu hanya kehinaan-kehinaan, Pak. Kehinaan-kehinaan. Itu yang kita miliki. Kemuliaan-kemuliaan itu adalah milik Allah dan Allah lah yang berhak memilikinya. Makanya Allah menempatkan kita, menamai kita dengan abdun, budak, abdullah, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sunnahnya kita setelah selesai sholat wajib itu kan berdoa. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi setelah sholat itu diajarin Nabi untuk berdoa. Apa kata Nabi Muhammad? Iza sholaita khalfa Rasulillah kunna iza sholaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Barra mengatakan, kami pernah sholat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahbabna an nakuna an yaminih. Kami sangat senang berada di sisi kanan. Nah, ini sebenarnya pas ini. Kan imam di sini. Nah, yang disukai sahabat itu kalau berada di sisi kanan. Ustaz, kalau di sisi kanan berarti kita bikin masjid saja lurus sampai ke sana. Tapi itulah sahabat, mereka mencari cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini, Pak, kita ini hina, jalan kita untuk bisa selamat nanti di yaumil akhir sallallahu alaihi wasallam, innahu syafi'una. Karena Rasulullah adalah orang yang mampu memberikan syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir kelak. Itu pingin rasanya memeluk, pingin rasanya memegang tangannya, pingin rasanya untuk mencium tangannya. Itu rasa itu bergemuruh di hati para sahabat. Maka tidak salah Al-Barra mengatakan, "Idza kunna shallaina khalfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ahbabna, kami sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wajhi." Kalau Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi, sudah salam atau belum? Nah, kan sebagian mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam ke kanan kan? Nah, berarti ada perbedaan fikih di situ. Ada perbedaan fikih di situ. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kami sangat senang di kanan Rasulullah, yukbilu alaina biwajhi. Kalau Rasulullah berpaling ke kanan, Assalamualaikum, sahabat ikut bersalam dan melihat wajah Rasulullah SAW. Jadi gerakan salam wajah Rasulullah bersamaan dengan salamnya para sahabat. Memang ini fikih, ya. Jadi nggak usah diperdebatkan mana yang lebih gitu ya. Karena memang ada beberapa hadis yang memang begini, Pak. Nabi itu kadang melakukan dua hal, tapi yang mengikuti berbeda. Nah, gitu. Misalnya Nabi sholat maghrib tadi di sini. Nah, ternyata ada amalan yang di masjid ini tidak diketahui oleh para sahabat, lakukan oleh Rasulullah di masjid Duhur. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Alaina biwajhi qala sami'tu yaqulu rabbi. Kami mendengar Nabi berdoa. Apa doa Nabi Muhammad? Rabbi kini azabaka yauma tab'ats. Ya Allah, kata Nabi, jaga kami, jaga saya min azabika, dari azab yauma tab'ats, pada hari kami dibangkitkan, au tajma'u ibadak, dihimpun
Berarti selesai sholat wajib boleh berdoa? Boleh apa tidak? Boleh. Dari hadis ini diperkatakan An-Umm Salamah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Ummu Salamah istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu idza shalla subha, kalau Nabi salat subuh, hina yusallim, nah ketika Nabi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doanya? Inni as'aluka ilman nafi'a, aku meminta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabala. Karena memang selalu dibawa kata setan tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari siapa? Minal jinnati wan nas. Tanda kita ini budaknya Allah yang tidak mampu, Allah yang maha kuasa. Tanda kita menunjukkan ketidakmampuan kita adalah kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Muaz pernah bersumpah, wallah, demi Allah, kata Muaz, inni la uhibbuka wallah, inni la uhibbuka, faqala usika ya Muaz. Ya Muaz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wasiatkan kepadamu, la tad'unna fi duburi kulli shalah, jangan berdoa yang lain-lain dulu setelah selesai salat wahai Muaz, kata Rasulullah, kecuali takulu Allahumma a'ini. Nah ini, jadi hadis dari Muaz, doa tentang Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selesai salat subuh. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat Hunain tadi, betapa besarnya pasukan 12.000 itu, ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau lebih membutuhkan penyantunannya Allah, kita ini Pak, yang kita minta itu adalah hilmun. Hilmun itu, kalau dulu nabinya Yusuf ya, dan keturunannya dan kakak beradiknya, Yusuf akhirnya dimasukkan fi ghayabatil jub, Palestina. Lalu saudara-saudaranya membawa kain yang sudah dilumurkan darah, datang kepada Nabi namanya Nabi Yakub. Nah, saya salah. Nabi Yakub alaihi salam. Mereka sudah merancang baik, kapan datangnya, apa bahasanya. Tapi pertanyaan Pak, Nabi ini apakah tidak tahu bahwa anak-anaknya sedang melakukan fayakiduna laka kaida? Mereka sedang melakukan kebohongan kepada ayahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang kelakuan anak-anaknya ini? Walaqad sawwalat lakum anfusukum amra. Kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya ini menjadikan perkara besar, taswil namanya, meremehkan perkara besar menjadi kecil.
Tidak ada nilainya. Membunuh itu katakan anak-anaknya yang melakukan taswil itu. Syaitan. Kita itu berhati-hati juga dengan kelakuan syaitan yang bernama taswil. Taswil itu dosa yang sebenarnya besar tapi dianggap kecil, dikecilkan. Gak apa-apa berzina itu. Kan sekali-kalinya. Wong kamu lagi di Singapura kok, istrimu di Indonesia, dijetis sana. Lalu ada yang ngetuk pintu 12:30. Kata Zainuddin MZ ya waktu itu. Ditolak, sayang, diterima, berdosa kan? Berdosa. Nah mulailah setan, gak apa-apa. Kata setan, istrimu dijetis sana itu loh. Kamu lagi di Singapura, selesai ini sholat subuh, tahajud, selesai dosamu. Padahal zina itu termasuk dosa besar. Apa kata setan? Nggak apa-apa bang, sekali-kalinya engkau datang ke Singapura ini, nikmatilah Singapura ini dengan segala keindahannya. Apa yang terjadi pak? Kalau yang setengah-setengah imunnya, lanjut atau ditutup pintu? Iza ata'tau ahwa jami'a hilmi iza tahu. Nah ini membutuhkan, yang kita butuhkan itu apa? Kepenyantunan. Penyantunnya Allah lah kita bisa diselamatkan. Bisa sholat maghrib di sini, bisa ngaji di sini, bisa ini. Apa karena jabatan kita? Enggak. Apa karena sehatnya kita? Bukan. Apa karena hari tidak hujan? Bukan. Tapi karena hilmihi, kepenyantunnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bawa di hati kita. Terima kasih ya Allah, Engkau bawa ke tempat ini. Terima kasih ya Allah, masih bisa menggerakkan tangan ketika berwudu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, air yang begitu nikmatnya bisa masuk ke tenggorokan kita. Terima kasih ya Allah. Pertanyaannya, semua terima kasih yang kita ucapkan tadi itu siapa? Apa namanya? Kepenyantunannya Allah, hilmihinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya teman orang kaya, yang satu miskin, yang kira-kira akan kita hormati di rumah kita yang kaya atau yang miskin? Mestinya kan dua-duanya ya. Dua-duanya, yang kaya kita hormati, yang miskin kita hormati. Karena kita tidak melihat kaya dan miskinnya, tapi santunnya Allah kepada kita. Bukan persoalan orang yang datang pak, apakah dia kaya atau miskin, tapi membawa kita menghormati yang datang miskin atau si kaya, si ustadz atau bukan ustadz. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Kecuali panjenengan pergi haji, pergi umroh, beda lagi tuh. Kalau jenengan pergi umroh, berarti jenengan itu sudah tamunya Allah. Kalau tamunya Allah, penerima tamunya siapa? Allah. Kalau Allah yang menerima tamunya, wah, suami istri bertengkar di Masjidil Haram itu ya biasa. Bertengkar sampai bilang ke istrinya, aku ndak mau lihat wajahmu lagi di Masjidil Haram. Masya Allah Pak. Setelah itu istrinya hilang 2 hari. Kenapa tadi bertengkar Pak? Astagfirullah.
Kalau akan Allah lebih tinggi dari lisan kita, tidak, gak akan keluar, gak akan keluar. Ya Allah, istriku ini jalannya saya lihat itu sudah istrinya didorong pakai kursi roda, badannya besar, lebih besar daripada kursi rodanya. Didorong oleh istrinya yang kurus. Dari jauh kita kelihatan, ya Allah, betapa banyaknya dosa yang dorong suaminya yang lebih besar daripada kursi rodanya. Saya nggak bisa membayangkan. Tapi Masya Allah, apa kata para ulama? Anta ila hilmihi idza ata'tahu, engkau lebih membutuhkannya, ahwaja minka ila hilmihi idza asaita, dan ketika engkau taat kepadanya daripada engkau bermaksiat kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan kehinaan itu kita atau Allah? Manusia, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi di Hunain itu kan keajaiban. Sebelumnya kaum muslimin itu hina sehina-hinanya di kota Mekah. Setelah itu kembali ke Mekah dengan kehinaan mereka. Akan diriku jauh lebih dari Allah. Kalau ada harta di rumah yang bagus, ada kendaraan yang bagus, mari kita lihat dengan cara yang lebih bijak. Harta itu kalau bukan santunnya Allah kepada kita, tidak punya kita. Kalau bukan penyantunnya Allah, tidak akan kuat kita ke masjid ini Pak, bawa motor lampu merah lewat gitu ya. Gak akan kuat Pak, gak akan kuat. Nah, ketika kita merasa bahwa ketidakmampuan kita itu adalah yang kita harus ingat. Bukan mobilnya, bukan rumahnya, bukan hartanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan begini, as-satru ala, tutup terhadap maksiat. Yang kedua, wasatru fiha, dan tutup dalam maksiat. Saya ulangi, satrun ala kismasiyah, tutup terhadap maksiat, wasitrun fiha, dan tutup dalam maksiat. Jenengan pilih mana? Tutup terhadap maksiat atau tutup dalam maksiat? Pilih mana? Nauzubillah ya. Kalau kita bermaksiat lalu ditutup-tutupi sama Allah, bahaya atau tidak? Bahaya Pak. Ternyata maksiat jalan, gak ada yang tahu gitu ya. Alhamdulillah terus. Sholat iya, maksiat jalan terus, gak pernah terbuka. Saya berzina, kaya tetap kaya. Saya maling, punya rakyat, tetap bertambah makmur. Bahaya. Ini yang disebut dengan satrun anil maksiat, tutup dalam maksiat. Kalau ada saudara kita, nauzubillah, dibuka aibnya oleh Allah karena perbuatan maksiatnya, orang yang bermaksiat buka kemaksiatannya, atau orang bermaksiat ditutup maksiatnya. Gak ada yang mulia sebenarnya. Gak ada yang mulia. Tapi ini membuka peluang yang pertama ini untuk bertaubat. Nah, jadi tapi jangan bawa ini di dalam doa. Ya Allah, saya maunya tutup dalam tutup terhadap maksiat dan tutup dalam maksiat. Jangan. Jadi kita minta kepada Allah apa tadi? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.